Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Di tempat yang tersembunyi, Dai Heng, salah satu tokoh penting dari dunia tengah, memanggil Shihao secara pribadi. Gerbang itu bisa memberikan kita kekuatan baru, bisiknya. Shihao menatap tajam. Dengan mengorbankan dunia ini, Dai Heng tersenyum miring lalu menghilang ke balik bayangan. Suasana mencekam. Sun Er yang ikut diam-diam mendengar percakapan itu menggenggam erat tombaknya. Akan ada pengkhianat dari dalam. Shihao dan Sun Er melakukan perjalanan menuju pilar utara, tempat yang diyakini menjadi salah satu titik penopang dunia. Aura di sana kacau, dan para penjaga spiritual sudah mulai terkorupsi oleh energi dari gerbang darah. Mereka tiba di reruntuhan kuil kuno. Tiba-tiba, sosok bayangan meledak dari dalam tanah. Makhluk semi nyata, perpaduan roh dan darah. Makhluk ini dulunya manusia, namun kini hanyalah produk dari benturan dua dunia. Shihao segera bertarung. Serangan cakar petir ilahi dan tombak pemurnian diri menembus bayangan itu. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Dunia ini milik kami sekarang. Lalu lenyap. Hujan berwarna merah mulai turun. Sun Er dan Shihao berteduh di bawah pilar batu. Keheningan di antara mereka pecah ketika Sun Er berkata, "Jika kau memilih untuk membakar seluruh dunia demi menyelamatkannya, aku akan tetap di sisimu." Shihao tidak menjawab, hanya menatap tetesan darah yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba ia berkata, "Dunia tak akan terbakar jika kita jadi apinya." Sun Er tersenyum kecil. Dari cakrawala terdengar dentuman yang mengguncang tulang. Salah satu dari 3 batu penopang dunia di arah timur retak. Para leluhur segera mengirim sinyal. 3 hari lagi dunia ini bisa runtuh jika satu pilar lagi pecah. Shihao menatap langit. Mereka ingin memaksa kita membuat pilihan, tapi aku akan buat jalan ketiga. Ia mulai mempersiapkan ritual penenun dunia, teknik yang belum pernah berhasil digunakan, bahkan oleh para dewa pendahulu. Sun Er melihatnya dan berbisik, "Kalau ini gagal, kamu bisa mati." Shihao tersenyum samar. "Kalau berhasil, semua akan hidup." Saat malam menutupi langit dan bintang-bintang tertutup kabut darah, seorang pemuda berdiri dengan tenang di atas batu tertinggi dunia. Di hadapannya, langit robek, bumi gemetar, dan masa depan tak lagi pasti. Tapi ia tetap tegak, karena dalam hatinya hanya ada satu niat: menyulam kembali dunia dengan kekuatan dan harapan. Dan saat bintang jatuh melintas, Shihao berbisik, "Perang belum berakhir, ini baru permulaan." 3 hari tersisa sebelum dunia mulai runtuh. Satu pilar dunia telah hancur, 2 lainnya mulai retak. Keseimbangan antara dunia Shihao dan dunia asing terguncang. Tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Namun di tengah badai kehancuran ini, satu sosok berdiri tegak, bukan hanya sebagai petarung, tapi sebagai penenun nasib dunia. Shihao telah memilih jalan ketiga, dan hari ini dia mulai menapakinya. Di puncak gunung tulang langit, tempat di mana aliran energi dunia terkumpul, Shihao duduk bersila di atas lingkaran suci yang terbuat dari 3 jenis logam abadi. Di sekelilingnya, para tetua dunia dan perwakilan tiap sekte hanya bisa berdiri jauh. "Ini bukan formasi biasa," bisik Dai Heng. "Ini bentuk awal peta langit tertulis, teknik yang konon bisa menata ulang hukum dunia." Sun Er berdiri paling dekat, jubahnya melambai perlahan ditiup angin spiritual. Shihao membuka matanya, suaranya tenang namun mengguncang. "Aku akan menarik ulang benang dunia dan menjahitnya kembali dengan darahku jika perlu." Saat formasi mulai menyala, langit bergolak. Dari balik celah dimensi, kekuatan dunia asing mulai mencoba mengganggu. Dia mencoba memutus akses kita. Hancurkan lingkarannya. 3 utusan dunia asing muncul, menyusup lewat celah di barat. Ralun, pemutar realitas. Ibragel, penjaga celah waktu. Torvak, pelahap energi hidup. Mereka menyerang bersamaan, menembakkan cahaya hitam ke formasi Shihao. Tapi, di detik terakhir, sebuah perisai emas muncul dari dalam tubuh Shihao, menahan semua serangan itu. "Kau pikir aku akan membuka dunia ini tanpa perlindungan?" ucap Shihao dingin. Dia telah menggabungkan kekuatan gerbang darah leluhur, 3 aura pemurnian, dan warisan makam surgawi untuk menciptakan perisai spiritual pribadi, tameng dunia baru. Sinting, tubuh yang terbakar.
Setiap tarikan napas Shihao menyebabkan dunia sekitarnya bergetar. Energi dari tanah, udara, dan langit ditarik ke dalam tubuhnya lalu diputar, dipecah, dan dijalin ulang. Namun tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Urat-uratnya menghitam, darahnya bersinar. Shun-Er berteriak, "Cukup, ini bukan waktunya mengorbankan dirimu." Tapi Shihao hanya menatapnya dan tersenyum. "Jika aku runtuh, ingatlah benangnya sudah terbentuk. Seseorang bisa menjahit sisanya." Sinpat, cahaya yang membelah langit. Tepat saat energi Shihao mencapai puncaknya, langit terbelah, tapi kali ini bukan oleh dunia asing, melainkan oleh cahaya penataan ulang, sebuah fenomena yang hanya muncul ketika seseorang mencoba mengubah struktur spiritual dunia. Dari dalam cahaya itu muncul siluet, makhluk-makhluk dari zaman dahulu, roh penjaga dunia yang pernah tidur ribuan tahun. "Kau mencoba menjahit kembali benang dunia?" Salah satu dari mereka, makhluk setengah cahaya, setengah batu, mendekat. Shihao meski lemah mengangguk. "Jika kalian ingin dunia ini hidup, bantu aku." Makhluk itu menunduk perlahan. Kemudian satu demi satu roh kuno mulai mengelilingi formasi, memperkuat jalinan benang dunia dengan cahaya mereka. Benang itu kini bercahaya, perlahan menyelimuti patahan dimensi yang retak. Dunia asing mencoba menyerbu lagi, tapi cahaya dari penenunan itu mulai menyegel ulang celah-celah kecil, menutup retakan, dan membalik sebagian efek kutukan mereka. Para tetua dunia tengah terdiam. Dia benar-benar melakukannya. Dia sedang menenun dunia baru. Namun Shihao kini tak sadarkan diri, tubuhnya hampir tak berbentuk, tapi benang terus menjalar. Shun-Er mendekat dan memeluk tubuhnya, air matanya jatuh perlahan ke lingkaran suci. Shihao terbaring di altar gunung tulang langit. Tubuhnya nyaris transparan, denyut nadinya nyaris tak terdengar. Namun, di dalam dirinya benih kekuatan baru tumbuh perlahan. Warna cahaya dari tubuhnya kini tidak lagi keemasan, melainkan campuran dari 3 unsur, cahaya, kegelapan, dan waktu. "Dia belum mati," bisik salah satu tetua. "Tapi juga belum hidup." Shun-Er setia menjaganya, duduk di sisi altar tak bergerak, rambutnya terurai, matanya lelah namun tak berpaling. "Tidurlah Tahao, aku akan berjaga sampai dunia ini benar-benar aman untukmu kembali." Selama 7 hari 7 malam dunia tampak tenang. Tanah retak telah menyatu, langit tidak lagi berdarah, dan suara iblis asing menghilang dari angin. Tapi para tetua tahu, ini bukan kedamaian. Ini hanyalah vakum energi spiritual akibat penenunan ulang dunia. Bagaikan tali busur yang ditarik mundur terlalu lama, dan siap memantul lebih keras. Energi dunia asing telah terkunci, tapi itu artinya mereka akan mencari celah baru dari dalam. Cynthia, bangkitnya ular jiwa dunia. Di bawah gunung terdalam dunia, perut dunia tengah, seekor makhluk kuno menggeliat dari tidurnya. Ia disebut ular jiwa dunia, entitas spiritual yang selama ini menjaga keseimbangan antara dunia materi dan jiwa. Namun, setelah dunia dijahit ulang, ular itu berubah. Tubuhnya kini terbakar, ekornya retak dan matanya kosong. "Kalian mengubah struktur dunia tanpa berkonsultasi pada penjaganya," bisik suara yang menggema dalam goa. "Sekarang dunia ini milikku." Makhluk itu tak lagi netral. Dan lebih buruknya lagi, ia tidak bisa disegel karena hukum dunia yang baru belum stabil. "Sinfa, Shihao bangun." Saat ular jiwa dunia mulai menggerakkan tanah dari bawah, langit kembali bergemuruh. Dan pada malam ke-7, saat hujan kembali turun, Shihao membuka matanya. "Sudah waktunya ya," gumamnya lirih. Shun-Er langsung memeluknya, air mata tak terbendung. Namun Shihao tak menatap Shun-Er, ia melihat langit. "Aku bisa merasakannya, sesuatu yang bukan dari dunia asing, tapi juga bukan milik kita. Sesuatu yang dulu tidur, kini terbangun." Shihao bangkit, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi kekuatan barunya, hasil penenunan dunia, memancar dari balik kulitnya. "Jika aku yang menjahit dunia ini, maka akulah yang harus menjaganya." Di hadapan para tetua, pemimpin sekte dan utusan klan, Shihao berdiri di altar dengan satu kalimat. "Mulai hari ini aku bukan lagi hanya pejuang. Aku adalah penjaga benang dunia ini. Jika ada yang mencoba merusaknya, dia harus berhadapan denganku." Dunia gemetar pelan, tidak karena ancaman, tapi karena pengakuan semesta. Dan jauh di bawah bumi, ular jiwa dunia membuka mulutnya dan menyeringai. "Akhirnya kau bangun, penjahit." Di lembaga Dewa Langit, para tetua berkumpul dalam keheningan. Tiba-tiba, lantai berguncang. Retakan kecil muncul di aula pusat. Dari lubang itu, suara berbisik merayap naik. "Darah kalian mencemari siklus. Dunia harus dikosongkan kembali."
Itu bukan mantra. Itu pernyataan hukum dari makhluk kuno yang mengalir di bawah semua hukum spiritual dunia, ular jiwa dunia. Dia mulai mengikat urat dunia, ujar tetua Panji Timur. Tanpa banyak bicara, Shi Hao mengenakan jubah perang lamanya dan melangkah ke lubang terdalam, jalan menuju pusat spiritual dunia. Sun Er mencoba menahannya, tunggu hingga pulih sepenuhnya. Tapi Shi Hao menjawab, kalau benang itu diputus sekarang, dunia takkan bisa dijahit lagi. Ia pun turun sendirian. Tangga menuju perut dunia bukan dari batu, tapi dari cahaya dunia itu sendiri. Semakin dalam, cahaya redup, dan akhirnya berubah menjadi arus darah tipis mengambang di udara. Di ruang bawah itu, ia bertemu dengan makhluk itu. Seekor ular kolosal, tak bersisik, tubuhnya seperti kain sobek yang disulam ulang, matanya berkedip lambat namun dalam. Mulutnya bergerigi halus, seperti alat tenun kuno. Engkau yang mengubah hukum tanpa izin, engkau bukan dewa. Engkau penjahit liar. Shi Hao menatapnya dan menjawab dengan tenang. Jika dunia ini adalah kain, maka kau terlalu lama membiarkannya robek. Aku hanya menjahitnya agar hidup tidak sia-sia. Ular itu menggeram, maka aku akan merobeknya kembali. Pertarungan pun dimulai, tapi bukan dengan api dan tombak, melainkan dengan benang spiritual dan hukum dunia. Shi Hao melemparkan benang dunia, mengikat bagian tubuh ular. Ular membalas dengan gulungan waktu, membuat Shi Hao terjebak dalam masa lalu dunianya sendiri, masa di mana ia lemah, sendirian, penuh luka. Lihat siapa dirimu tanpa kekuatanmu. Namun Shi Hao tersenyum. Aku bukan dewa karena aku tak takut menjadi manusia. Dengan itu dia meledakkan hukum masa lalu, menciptakan jalur benang baru, lalu melemparkannya tepat ke jantung ular. Suara retak terdengar. Ular melolong, bukan karena kalah, tapi karena paham. Tubuh ular itu tak hancur, tapi perlahan membeku menjadi kristal cahaya. Ia berkata lirih, mungkin dunia memang perlu bentuk baru. Tapi ingat, ini penjahit muda, setiap tenunan pasti akan diuji. Shi Hao membungkuk perlahan, memberi penghormatan. Terima kasih karena menjaga dunia selama ini. Dan saat kristal ular itu larut ke dalam tanah, hukum dunia diperkuat kembali, kali ini dengan Shi Hao sebagai simpul utamanya. Pagi itu langit berwarna perak kelam. Dari arah barat laut, kabut muncul, bukan kabut biasa, tapi bertekstur seperti helaian benang. Setiap kabut yang menyentuh tanah membuat tanah menjadi kusam dan rapuh, seperti debu kuno. Para tetua mengamati dengan cemas. Itu bukan kabut dari dunia kita, dan juga bukan milik dunia asing. Apa itu dimensi yang selama ini tersembunyi? Shi Hao memandangi kabut itu lama sekali. Di matanya terlihat benang cahaya yang bergerak melawan arus hukum. Mereka sedang menjahit balik dunia ini, tapi bukan dengan benang, dengan kehampaan. Dari balik kabut muncul sosok-sosok berjubah hitam, tubuh mereka nyaris tidak berbentuk, dan wajah mereka tertutup benang kasar yang menyatu dengan daging. Mereka disebut oleh tetua langit sebagai penjahit kehampaan. Makhluk dari dimensi terselubung, tempat di mana dunia-dunia mati dijahit ulang, bukan untuk hidup, tapi untuk dibungkam. Pemimpin mereka maju perlahan. Kami datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengambil kembali benang terakhir. Karena kau, Shi Hao, telah menjahit dunia yang bukan hakmu. Shi Hao berdiri di hadapan mereka tenang. Kalau dunia ini tidak layak untuk dijahit, kenapa tidak kalian perbaiki sejak awal? Penjahit hitam menjawab. Karena kehancuran adalah bentuk sempurna dari ketenangan. Kami tidak mencipta, kami membungkam. Sun Er yang berdiri di belakang Shi Hao mengepalkan tangannya. Jadi kalian datang untuk membatalkan hidup? Shi Hao menoleh dan berkata pelan. Ini bukan tentang menyelamatkan dunia lagi, ini tentang mempertahankan makna hidup itu sendiri. Pertarungan pun pecah. Para penjahit hitam menggunakan benang ketiadaan yang bukan menyayat tubuh, tapi menyerap eksistensi. Shi Hao melawan dengan benang dunia ciptaannya, menciptakan lapisan demi lapisan perlindungan dan tebasan waktu. Setiap pukulan tak mengeluarkan suara, karena suara pun diserap oleh kekosongan. Namun di tengah pertempuran, Shi Hao menciptakan benang hidup, ditarik dari memorinya sendiri, kenangan masa kecilnya, ibunya, dunia batu, dan semua pengorbanan. Ini bukan benang hukum, ini benang harapan. Benang itu menyala dan membakar para penjahit hitam perlahan dari dalam. Satu demi satu penjahit hitam lenyap, tapi pemimpinnya tersisa. Tubuhnya koyak, tapi ia masih bisa berbicara. Kau kuat, Shi Hao, tapi tahu satu hal. Semakin banyak kau menjahit hidup, semakin kuat kehampaan menarik balik.
Dan pada akhirnya, kau harus menjahit ulang dirimu sendiri. Ia pun lenyap. Tapi sebelum kabut hilang di cakrawala, terlihat celah dimensi yang tampak seperti mulut dunia perlahan menganga, menunggu giliran untuk menelan semuanya. Shihao duduk bersila di puncak gunung langit, tempat langit dan tanah bertemu dalam kesunyian. Matanya terpejam, namun pikirannya menyelam jauh ke dalam ranah spiritual pribadinya. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, versi retak, penuh celah dan mengeluarkan cahaya gelap dari bagian yang patah. Ternyata benang yang kupakai untuk menjahit dunia juga menyeret jiwaku ke dalam simpul yang tak bisa kulepaskan. Terdengar suara lembut, suara ibunya, hanya gemak dari masa lalu. Nak, kau tak harus menjahit semuanya. Cukup dirimu sendiri yang utuh, itu sudah cukup bagi dunia. Tapi Shihao menggenggam telapak tangannya. Tidak, aku tidak bisa mundur sekarang. Dengan satu tarikan napas, ia mulai mengaktifkan benang jiwa surgawi, teknik kuno yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mencapai puncak kultivasi dan memahami hukum hidup mati. Benang itu tidak dijahit di kulit, tapi dimasukkan ke dalam inti roh. Setiap tusukan, setiap simpul, menyatukan kenangan pahit, luka masa lalu, pertempuran yang hampir merenggut nyawanya. Namun saat simpul ke-9 selesai dibuat, tubuh spiritualnya berguncang hebat. Apa aku menjahitkan luka pada luka? Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari celah pikirannya sendiri. Sosok itu menyerupai dirinya, tapi dengan mata kosong, senyum kejam, dan aura menyerupai penjahit hitam. Aku adalah kau yang ingin menyerah, ujar sosok itu. Kau ingin jadi cahaya bagi semua, tapi bahkan tubuhmu mulai retak. Biarkan aku mengambil alih dan kita akan tenang dalam kehampaan. Shihao berdiri di hadapan dirinya sendiri. Aku memang pernah menyerah, tapi itu dulu. Dengan benang terakhir di tangannya, Shihao menciptakan simpul ke-10, simpul harapan, bukan kekuatan. Simpul itu mengikat sosok gelap tersebut perlahan, lalu menyalakan cahaya lembut dari dalam. Kau adalah bagian dari diriku, tapi aku bukan milikmu. Sosok gelap itu pun larut ke udara seperti benang putus yang diterbangkan angin. Shihao membuka mata, kabut di sekitar gunung telah hilang, udara terasa lebih ringan. Tapi tubuhnya tak bergerak, ia masih dalam keadaan meditasi terdalam. Shun-Er muncul dan meletakkan tangannya di dada Shihao. Kau berhasil kan? Mata Shihao belum membuka, tapi suara lembut terdengar dari dalam pikirannya. Benangnya telah dijahit ulang, tapi aku tak tahu berapa lama akan bertahan. Dunia ini butuh penjahit lain. Beberapa hari berlalu, Shihao belum bangun sepenuhnya, tapi dari tubuh spiritualnya, muncul satu simpul benang yang terbang menuju langit, lalu pecah menjadi ribuan helaian cahaya, mengalir ke seluruh dunia. Setiap murid yang terpilih merasakan suara. Dunia ini belum selesai, tapi kalian bisa membantu menenunnya. Kalian tak harus menjadi aku, kalian hanya perlu menjahit bagian kecil dari dunia yang bisa kalian sentuh. Salah satu murid kecil di ujung dunia batu menggenggam benang itu dan berbisik. Kalau begitu, aku akan mulai dari desaku. Di sebuah desa terpencil di pinggir dunia batu, seorang anak laki-laki bernama Molin duduk sambil memandang benang cahaya di tangannya. Ia bukan murid akademi, bukan keturunan bangsawan, bahkan belum bisa menggunakan doki dengan sempurna. Tapi benang itu memilihnya. Apa yang bisa kulakukan? Hanya seorang bocah desa? Namun saat ia menyentuhkan benang itu ke batu karang di depan rumahnya, batu itu bersinar dan menghapus keretakan lama yang hampir merobohkan rumah neneknya. Kalau begitu, aku akan mulai dari rumah. Di Istana Dewa Langit, para tetua dan pemimpin mulai gelisah. Mereka menyaksikan fenomena benang harapan menyebar ke seluruh negeri, namun juga menyadari sesuatu. Jika setiap orang bisa menjahit hukum dunia, maka batas kekuatan akan berubah. Akan ada yang menjahit demi keadilan, tapi pasti ada pula yang menjahit demi kehancuran. Disinilah konflik baru mulai terasa. Beberapa aliansi mulai terbentuk. Beberapa tokoh kuno bangkit dari tidur panjang mereka, termasuk pemegang jarum hitam, ex-penjaga batas antara dunia nyata dan dimensi terselubung. Setelah seminggu meditasi, Shihao akhirnya membuka mata. Tubuhnya terasa ringan, namun aura di sekelilingnya tak lagi seperti dulu. Ia tidak hanya terasa seperti seorang manusia, tapi seperti jarum pusat dunia. Aku bisa merasakan benang-benang lain terhubung ke dalam diriku. Mereka bukan murid, mereka adalah penjahit. Shun-Er muncul dari balik pintu dan tersenyum. Kau tak harus mengajari mereka, kau hanya perlu memberi arah. Shihao berdiri menatap langit. Kalau begitu, mari kita bentuk ulang dunia, bukan dengan darah, tapi dengan tenunan harapan.
Shihao membentuk sebuah panggung cahaya di langit di atas pegunungan 9 arah. Suara hatinya menyebar ke seluruh penjuru dunia dan terdengar oleh semua yang terpilih. Datanglah ke tempat ini. Bukan untuk menyembah, bukan untuk bertarung, tapi untuk belajar menjahit dunia bersama-sama. Murid dari semua penjuru berdatangan. Tak ada perbedaan ras, dunia, atau kekuatan. Yang datang hanyalah mereka yang dipilih oleh benang itu. Shihao berdiri di tengah lalu melemparkan jarum cahaya pertama ke langit. Dari sana muncul pola langit pertama, seperti gulungan tenun raksasa yang akan menjadi fondasi dunia baru. Namun jauh di luar dunia, di antara celah dimensi yang pernah tertutup, seseorang mengamati. Mereka mulai menenun, tapi dunia yang ditenun bersama tak punya batasan. Sudah saatnya jarum hitam kembali digunakan. Sosok itu melangkah keluar dari kegelapan. Di punggungnya tergantung jarum hitam sepanjang tombak, dan dari matanya keluar benang api gelap yang bisa membakar simpul dunia. Shihao memulai era baru, era di mana semua bisa menjahit, bukan hanya para dewa atau raja dunia. Namun setiap benang, tak peduli seindah apapun, bisa menjadi simpul yang mencekik jika jatuh ke tangan yang salah. Dan saat benang-benang harapan mulai ditenun, benang kehancuran pun mulai menggeliat di sisi lain. Bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang sanggup menjaga benang tetap lurus saat semua ingin menariknya ke arah masing-masing. Perjalanan belum berakhir dan setiap bab hanya membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.